Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 8 orang akan membahas mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup. Saya, Nurul Izahayati 18231090 akan mengawali pembahasan kali ini dengan submateri yang berjudul Molekul yang mendasari pewarisan sifat. Baik, pertama kita bahas mengenai materi genetik. Materi genetik ini memiliki peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Setiap orang memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda, itu diwariskan dari orang tua mereka melalui materi genetik. Ayah akan mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma, sedangkan ibu mewariskan materi genetiknya melalui sel ovum. Kemudian, sel sperma dan sel ovum ini akan bergabung dalam proses fertilisasi. Nah, molekul yang berperan dalam materi genetik ini adalah asam nukleat yang terdiri atas DNA dan RNA. Pada suatu untai DNA ini terdapat suatu instruksi atau perintah yang mempengaruhi sifat atau menentukan karakteristik pada makhluk hidup. Jadi, informasi genetik ini keseluruhannya tersimpan di dalam gen. Selanjutnya, kita bahas mengenai struktur DNA dan RNA. Dari PPT yang kami sajikan, teman-teman bisa melihat perbedaan jelas antara struktur DNA dan RNA. Pertama, yaitu bisa dilihat pada polinukleotida. Pada DNA, polinukleotidanya ini terdiri atas susunan gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen yang terdiri atas adenin, timin, guanin, dan sitosin. Sedangkan pada RNA itu gula penyusunnya gula ribosa, dan pada basa nitrogennya timin pada DNA itu digantikan dengan urasil. Perbedaan kedua antara struktur DNA dan RNA, pada DNA itu berbentuk double helix atau helix ganda, di mana di mana DNA ini membentuk pita panjang yang saling berpilin, sedangkan pada RNA itu hanya terdiri atas satu rantai tunggal saja. Perbedaan yang ketiga yaitu pada struktur DNA dipadatkan secara ketat ke dalam kromosom sesuai dengan nukleus, sedangkan pada RNA itu keluar dari nukleus untuk melakukan sintesis protein. Nah, perbedaan DNA dan RNA ini bisa tergambar jelas pada tabel yang telah kami sajikan, di mana pada basa nitrogen DNA, adenin akan berpasangan dengan timin, sedangkan guanin itu akan berpasangan dengan sitosin. Untuk RNA, adenin akan berpasangan dengan urasil, sedangkan guanin akan berpasangan dengan sitosin. Kemudian, DNA itu berfungsi sebagai transfer dan replikasi informasi genetik dan berlokasi di nukleus juga mitokondria. Sedangkan pada RNA itu berfungsi untuk membawa materi genetik dan berlokasi di nukleus sitoplasma dan ribosom. Oke teman-teman, materi selanjutnya yaitu mengenai peranan materi genetik dalam penentuan sifat yang akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Tesya Duina Fadila dengan NIM 18231093. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu tentang peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Di dalam pewarisan sifat dikenal istilah sifat dominan dan sifat resesif. Sebagai contoh, karakteristik jenis cuping yang terpisah dapat dikatakan mampu menutupi dan mengalahkan karakteristik jenis cuping telinga yang melekat. Di dalam peranan materi genetik dalam penentuan sifat ada sifat dominan, di mana karakteristik yang mampu mengalahkan dan menutupi karakteristik yang lainnya. Biasanya pada sifat dominan ini kita menggunakan huruf kapital dalam penulisan, sedangkan sifat resesif adalah karakteristik yang kalah. Biasanya penggunaan tulisan pada sifat resesif itu menggunakan huruf kecil atau huruf biasa. Dari sifat dominan dan sifat resesif itu kita akan mendapatkan sebuah alel.
Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Di sini ada beberapa istilah dalam pewarisan sifat, di antaranya yaitu fenotip, genotip, diploid, haploid, autosom, dan genosom. Baiklah, kita akan membahas satu persatu dari istilah tersebut. Yang pertama yaitu fenotip. Fenotip merupakan karakteristik-karakteristik atau sifat-sifat yang dapat dilihat oleh mata. Contohnya yaitu bentuk rambut, warna kulit, dan cuping telinga. Fenotip merupakan perwujudan atau ekspresi dari suatu gen. Istilah selanjutnya yaitu genotip. Genotip merupakan susunan informasi genetik atau gen dari suatu individu yang mengkode karakteristik-karakteristik fisik. Istilah selanjutnya yaitu diploid. Diploid merupakan keadaan kromosom yang berpasangan. Kromosom pada sel tubuh susunannya diploid atau dapat kita tulis dengan 2N. Selanjutnya istilahnya yaitu haploid. Haploid merupakan suatu keadaan kromosom yang tidak berpasangan. Susunan kromosom pada sel haploid ini dapat kita tulis dengan huruf N kecil. Istilah selanjutnya yaitu autosom. Autosom merupakan kromosom tubuh, yaitu dari nomor 1 sampai nomor 22. Istilah dalam pewarisan sifat selanjutnya yaitu genosom. Genosom merupakan kromosom kelamin, yaitu kromosom dengan nomor 23. Secara total, manusia memiliki 23 pasang kromosom, di antaranya yaitu 22 pasang kromosom tubuh dan 1 pasang kromosom seks. Baiklah, di sini teman-teman dapat melihat gambar dari video yang kami tampilkan, yaitu berupa simbol dari laki-laki atau jantan pada hewan dan tumbuhan dan perempuan atau betina pada hewan dan tumbuhan. Penulisan kromosom kelamin atau genosom laki-laki dapat ditulis dengan pasangan huruf XY dan untuk perempuan ditulis dengan pasangan huruf XX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwahyuningsi, NIM 18231095. Di sini saya akan melanjutkan materi dari anggota kelompok saya yang mana di sini tentang hukum pewarisan sifat. Penelitian pertama tentang hukum pertemuan sifat dilakukan oleh Gregor Mendel, yang mana seorang pendeta dan juga ahli botani dari Austria. Mendel mulai meneliti tentang pewarisan sifat pada tahun 1856. Dan mencetak hasil temuannya pada Natural Science Society of Bern, Austria pada tahun 1866. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1900, ahli botani lainnya juga melakukan penelitian dengan melakukan penelitian kembali hasil dari penelitian Mendel, dan mereka menemukan kesimpulan yang sama dengan apa yang telah dilakukan oleh Mendel sebelumnya. Mendel menggunakan kacang kapri sebagai objek penelitiannya karena kacang kapri memiliki pasangan sifat yang kontras dan melakukan penyerbukan sendiri, mudah dilakukan penyerbukan silang, mempunyai daur hidup yang relatif pendek dan menghasilkan keturunan dalam jumlah yang banyak. Mendel juga orang yang dikenal pertama kali memperkenalkan teori penurunan sifat. Teorinya dikenal dengan hukum Mendel. Atas jasanya dalam bidang pewarisan sifat, beliau dijuluki sebagai bapak genetika. Mendel melakukan 2 jenis persilangan. Pertama, Mendel melakukan penyilangan RCS dengan satu karakter beda yang dikenal dengan persilangan monohibrid, dan menyilangkan RCS dengan 2 karakter beda yang dikenal dengan persilangan dihibrid. Yang pertama, persilangan monohibrid atau satu sifat beda. Pada penelitian pertama, Mendel menyilangkan RCS berbunga ungu dengan RCS berbunga putih. Ternyata seluruh keturunan pertama berbunga ungu. Namun ketika keturunan tersebut disilangkan dengan sesamanya, maka keturunan kedua memiliki perbandingan 3 berbunga ungu dan 1 berbunga putih. Yang mana di sini genotipnya U besar disilangkan dengan U kecil atau yang berbunga putih, dihasilkan persilangan 4 berbunga ungu, dan disilangkan kembali
bunga berwarna ungu pada parental yang kedua dihasilkan F2-nya U besar 1, U besar U kecil 2, dan U kecil 1. Untuk lebih detailnya, saya akan menjelaskan tentang gen yang terdapat pada suatu untai DNA. Saat sel akan membelah, DNA akan menggulung atau memadat membentuk kromosom. Bunga yang berwarna ungu atau U besar lebih dominan daripada bunga berwarna putih U kecil atau U kecil dan U kecil. Bunga yang berwarna ungu memiliki zat warna ungu yang disebut antosianin. Antosianin ini akan menyerap warna cahaya selain ungu, sedangkan warna ungu sendiri akan dipantulkan dan diteruskan sehingga dapat ditangkap oleh mata kita, sehingga kita dapat melihat warna ungu pada bunga tersebut. Antosianin ini dikode oleh gen tertentu kita, misalkan gen, di sini saya mengambil gen U besar. Gen U besar ini terdapat dalam kromosom tertentu. Jadi dalam sel tubuh atau sel somatik ada sepasang gen U besar, sehingga dapat kita tulis genotipnya U besar. Bunga yang berwarna putih tidak memiliki antosianin karena tidak memiliki gen U besar, sehingga dapat kita tulis genotipnya U kecil. Pada sel-sel benang sari bunga ungu terdapat kromosom yang awalnya dalam keadaan diploid atau berpasangan, termasuk gen U besar atau memiliki genotip U besar. Ketika akan membentuk serbuk sari, termasuk di dalamnya bakal sel sperma, sel-sel pada benang sari membelah secara meiosis, menyebabkan semua kromosom, termasuk kromosom yang mengandung gen U besar memisah. Selanjutnya terbentuk sel sperma yang memiliki kromosom yang mengandung gen U besar atau dapat ditulis genotipnya U besar. Begitu pula pada sel-sel putik bunga putih yang akan menghasilkan sel telur atau ovum. Di dalamnya terdapat kromosom yang awalnya dalam keadaan diploid atau berpasangan, namun tidak memiliki gen U besar, atau dapat ditulis genotipnya U kecil. Ketika akan membentuk sel telur, sel-sel pada putik bunga putih juga membelah secara meiosis, hingga akhirnya terbentuk sel telur yang genotipnya U kecil. Ketika sel sperma yang bergenotip U besar bertemu dengan sel telur yang bergenotip U kecil, akan terbentuk zigot yang bergenotip U besar U kecil. Artinya zigot tersebut memiliki kromosom yang salah satunya mengandung gen U besar atau mengandung gen yang mengkode antosianin. Oleh karena itu, dalam bunga yang memiliki genotip U besar U kecil memiliki warna ungu. Ketika bunga yang memiliki genotip U besar U kecil disilangkan dengan sesamanya, maka akan dihasilkan sperma yang memiliki genotip U besar dan sperma yang memiliki genotip U kecil. Begitu juga sel telur, akan dihasilkan sel telur yang memiliki genotip U besar dan sel telur yang memiliki genotip U kecil. Jika sel sperma yang memiliki genotip U besar bertemu dengan sel telur yang bergenotip U kecil, akan terbentuk bunga yang berwarna ungu. Namun jika sel sperma yang memiliki genotip U kecil bertemu dengan sel telur yang memiliki genotip U kecil, maka akan dihasilkan bunga berwarna putih dengan genotip U kecil atau tidak ada gen pembentuk antosianin. Individu yang memiliki karakter atau sifat yang dikontrol oleh dua gen sepasang identik disebut dengan homozigot. Dalam hal ini, karakter yang bergenotip U besar disebut homozigot dominan. Sedangkan karakter yang bergenotip U kecil disebut homozigot resesif. Individu yang memiliki karakter atau sifat beda yang dikontrol oleh dua gen atau sepasang tidak identik atau berlainan disebut dengan heterozigot. Dalam hal ini yaitu individu yang bergenotip U besar U kecil. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ini, Mendel menyatakan suatu hukum yang berbunyi, pada waktu pembentukan gamet terjadi pemisahan alternatif gen atau variasi gen yang disebut juga alel secara bebas. Hukum ini dikenal dengan hukum satu Mendel atau hukum pemisahan bebas atau segresi Mendel. Baiklah selanjutnya persilangan dihibrid akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Rahmi, perwakilan dari kelompok 4 akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu mengenai persilangan dihibrid atau dua sifat yang berbeda. Setelah melakukan persilangan pada bunga kapri yang berwarna ungu dan putih, selanjutnya Mendel mengawinkan dua kacang kapri yang memiliki dua sifat yang berbeda.
Nah, salah satu kacang kapri berbiji bulat dan berwarna kuning yang dipasangkan dengan pasangannya berbiji kisut dan berwarna hijau. Nah, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya oleh Mendel yang menetapkan genotip untuk berbiji bulat dan berwarna kuning itu dengan genotip B besar, B besar, K besar, K besar yang memiliki sifat dominan, dan kacang kepri yang berbiji kisut dan berwarna hijau itu dengan genotip B kecil, B kecil, K kecil, K kecil yang bersifat resesif. Nah, berdasarkan hukum pemisahan bebas Mendel atau hukum segregasi, setiap gen dapat berpisah secara bebas dan menghasilkan gamet, yaitu sel sperma dan sel ovum dengan pasangan gen B besar, K besar, dan B kecil, K kecil. Nah, keturunan pertama atau F1-nya didapatkan hasil yang bergenotip sama, yaitu B besar, B kecil, K besar, dan K kecil. Nah, sehingga semua kacang kepri berbiji bulat dan berwarna kuning. Selanjutnya, Mendel melakukan persilangan kedua antar sesama keturunan pertama, yaitu B besar B kecil, K besar K kecil disilangkan dengan B besar B kecil, K besar K kecil. Jika gamet induk yang dihasilkan adalah B besar B kecil, K besar K kecil, maka kemungkinan gamet yang muncul adalah B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Nah, sifat biji bulat yang berwarna kuning merupakan sifat dominan, sehingga setiap genotip yang dibentuk akan berbiji bulat dan berwarna kuning. Nah, untuk persilangannya itu bisa teman-teman lihat di PPT, itu bentuk tabel persilangannya. Jadi seperti itu bentuk persilangannya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam persilangan, teman-teman harus mendahului yang dominannya dulu atau yang berhuruf besar. Nah, berdasarkan hasil persilangan diperoleh kacang kepri yang berbiji bulat dan berwarna kuning itu sebanyak 12 buah, dan berbiji bulat berwarna hijau itu sebanyak 3 buah, dan berbiji kisut berwarna kuning itu sebanyak 3 buah juga, dan berbiji kisut berwarna hijau itu sebanyak 1 buah. Nah, dan diperoleh perbandingan fenotip, yaitu bulat kuning banding kisut kuning banding bulat hijau banding kisut hijau, yaitu sebesar 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, berdasarkan hasil yang tampak pada F2 ini, Mendel menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menentukan karakter berbeda itu diwariskan secara bebas satu sama lain. Nah, kesimpulan ini selanjutnya dikenal dengan hukum pilih bebas Mendel atau hukum 2 Mendel. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nilam Sari dengan NIM 18231089. Di sini saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu mengenai pewarisan sifat-sifat pada manusia. Nah, teman-teman, tadi kita udah bahas mengenai gen dan RNA, di mana materi genetik ini dia memiliki peran dalam pewarisan sifat. Nah, saya akan membahas apa saja sifat-sifat yang diwarisinya. Yang pertama itu adalah sifat warna kulit. Nah, jadi warna kulit ini diwakili oleh kode gen, yaitu A besar, B besar, C besar, yang mewakili dari kode gen melanin, yaitu pigmen warna kulit yang menjadi gelap. Nah, jadi dia itu selain yang dominan, juga ada yang alel atau resesif, yaitu A kecil, B kecil, C kecil. Nah, di mana orang yang memiliki gen A besar, B besar, B besar, C besar, dan C besar, itu warna kulitnya sangat gelap. Kemudian kalau yang memiliki A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil, maka pigmen warnanya itu putih gitu. Jadi kalau ada orang yang memiliki pigmen warna sawo matang, maka berarti genotipnya itu adalah A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil.
Nah, jadi selain dipengaruhi oleh genotip tadi atau materi genetik tadi, juga bisa dipengaruhi oleh faktor paparan sinar matahari. Nah, jadi kan biasanya kalau orang putih bisa juga jadi hitam kalau lama-lama berjemur di bawah sinar matahari gitu. Kalau dilihat pada gambar slide PPT ini, itu ada perkawinan antara kedua orang tua yang memiliki kode gen A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil. Nah, kedua-duanya ini memiliki warna pigmen sawo matang gitu. Nah, jadi hasil dari persilangan itu akan ditemukan bahwasanya jumlah fenotipnya itu 1/64-nya itu dengan memiliki warna kulit putih, kemudian 6/64-nya sedikit lebih gelap daripada putih, kemudian 15/64-nya itu lebih gelap sedikit lagi, kemudian 20/64-nya itu sawo matang, 15/64-nya kemudian lebih gelap lagi, dan 6/64-nya itu hampir gelap. Nah, 1/64-nya itu gelap banget atau bisa disebut coklat banget gitu. Nah, jadi itu ya kalau misalnya pigmen warna kulit kita, nah diwakili oleh kode-kode gen ini. Itu pertumbuhan rambut di dahi kita. Nah, jadi teman-teman yang punya pertumbuhan rambut seperti huruf V gitu, nah atau istilahnya Windows peak, nah dimana ini diwakili oleh gen W besar dominan. Nah, jadi kalau ada orang yang punya pertumbuhan rambut di dahinya seperti huruf V, nah maka di situ berarti bisa jadi diwakili oleh W besar atau homozigot dominan, atau W besar W kecil yang merupakan heterozigot. Nah, jadi kalau ada orang yang nggak memiliki seperti huruf V atau biasa aja gitu, nah itu tuh disebut dengan istilah no Windows peak. Nah, dimana berarti dia diwakili oleh genotip W kecil atau homozigot resesifnya. Nah, kalau misalkan kita lihat pada PPT ya, itu ada perkawinan antara itu perkawinan yang kedua antara orang yang memiliki genotip heterozigot ya, atau W besar W kecil dengan genotip W besar W kecil juga. Nah, di situ akan mendapati keturunan, bahwasanya nanti keturunannya ada yang memiliki pertumbuhan rambut seperti huruf V, yang diwakili oleh W besar atau W besar W kecil, atau ada juga yang keturunannya menjadi W kecil, di mana nih merupakan resesifnya atau alelnya. Nah, sekian teman-teman, berikutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nia Khairunisa dengan NIM 1823188. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai tipe perlekatan cuping telinga, yaitu tipe perlekatan cuping telinga ini terbagi atas dua, yaitu yang pertama perlekatan cuping telinga terpisah yang dapat dilihat pada gambar A. Yang kedua adalah perlekatan cuping telinga melekat dapat dilihat pada gambar B. Pada tipe perlekatan cuping telinga ini juga dikontrol oleh gen, yaitu gen G besar untuk cuping telinga terpisah baik bergenotif G besar atau G besar G kecil. Sedangkan gen G kecil untuk cuping telinga melekat, contohnya pada genotif G kecil. Berikutnya yaitu bentuk rambut. Pada bentuk rambut terdapat dua versi gen, yaitu gen C besar dominan seperti genotif C besar untuk rambut keriting pada gambar A, dan gen S kecil resesif seperti genotif S kecil untuk rambut lurus seperti pada gambar B. Jika memiliki kedua gen tersebut, yaitu gen C besar dan gen S kecil, genotifnya C besar S kecil akan memiliki rambut bergelombang seperti pada gambar C. Sekian materi yang dapat saya sampaikan.
Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Setio Putri Ayu Sriwahyuni dengan NIM 18231092. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai kelainan sifat pada manusia yang diturunkan. Ada 4 bagian, yang pertama albino, yang kedua buta warna, yang ketiga hemofilia, dan yang terakhir adalah kanker. Baik, langsung saja kita kepada pembahasan yang pertama. Baiklah, yang pertama albino. Albino merupakan kelainan yang disebabkan oleh tidak adanya zat pigmen atau zat warna yang disebut juga dengan zat melanin. Orang yang menderita kelainan ini pada umumnya akan mengalami fotofobia atau takut pada cahaya. Pigmen melanin berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar ultraviolet. Tidak adanya pigmen melanin ini membuat penderita lebih rentan terserang kanker kulit dan kulit mudah melepuh akibat terpapar oleh sinar matahari. Gen penyebab kelainan ini bersifat resesif atau gen A kecil. Orang yang menderita kelainan ini memiliki genotip homozigot resesif atau A kecil. Sedangkan orang yang normal memiliki genotip homozigot dominan atau A besar. Sedangkan yang menjadi karir atau pembawa memiliki genotip heterozigot atau A besar, A kecil. Yang kedua yaitu buta warna. Buta warna adalah kelainan seseorang yang tidak dapat membedakan beberapa warna dengan baik. Misalnya antara warna merah, orange, biru, dan hijau. Penyakit buta warna diakibatkan oleh gen yang berada pada kromosom kelamin X. Seorang perempuan akan menderita buta warna jika kedua kromosom X mengandung gen buta warna X besar, C kecil, B kecil, X besar, C kecil, B kecil. Namun, jika hanya salah satu kromosom X yang mengandung gen buta warna atau X besar, C kecil, B kecil, X besar, maka perempuan tersebut akan menjadi pembawa atau karir dari gen buta warna tanpa menjadi penderita. Pada laki-laki, jika kromosom X mengandung gen buta warna, maka akan langsung menderita buta warna atau X besar, C kecil, B kecil, Y besar. Ketiga yaitu hemofilia. Hemofilia adalah kelainan di mana darah sulit untuk menggumpal saat terjadi luka pada bagian tubuh tertentu, yang disebabkan tidak dihasilkannya faktor penggumpalan darah dalam tubuh seseorang. Saat penderita hemofilia mengalami luka disertai dengan pecahnya pembuluh darah, maka darah akan terus mengalir keluar dan sukar untuk membeku sehingga penderita dapat mengalami kekurangan darah dan dapat menyebabkan kematian. Gen hemofilia terletak pada kromosom X yang ditandai dengan lambang X besar, H kecil. Di sini huruf X sebagai penanda jenis kromosom, sedangkan huruf H sebagai penanda hemofilia. Jika wanita memiliki salah satu kromosom X yang mengandung gen hemofilia, maka memiliki genotip H kecil X besar. Maka ia akan menjadi pembawa karir dari kelainan hemofilia atau H kecil X besar H kecil, di mana wanita ini akan langsung meninggal atau letal pada saat ia dilahirkan. Orang laki-laki memiliki satu kromosom X saja, sehingga laki-laki yang menderita hemofilia adalah laki-laki yang memiliki kromosom X yang mengandung gen hemofilia H kecil, Y besar. Yang terakhir yaitu kanker. Pembelahan secara normal merupakan suatu proses yang disusun dan dilakukan secara berhati-hati, serta dikontrol oleh berbagai gen. Kanker sebenarnya merupakan perkembangan dari sel tumor, yaitu sel yang terus membelah di luar kendali. Pembelahan di luar kendali ini terjadi akibat adanya mutasi atau kerusakan pada gen pengontrol pembelahan sel.
Mutasi ini dapat disebabkan oleh sinar X, sinar UV, sinar gamma, zat kimia berbahaya, atau akibat infeksi dari virus. Sebenarnya, mutasi yang terjadi pada satu gen saja tidak cukup untuk menghasilkan sel tumor. Hal ini disebabkan oleh tubuh yang memiliki mekanisme perbaikan dari gen yang rusak. Namun, sejalan dengan bertambahnya waktu, jika banyak dan menyebabkan gen pengontrol pembelahan rusak, akibatnya sel-sel membelah tanpa henti. Jika sel tumor ini tidak segera diatasi, maka sel-sel tumor terus berkembang dan mampu untuk menyebar ke seluruh tubuh dan membentuk berbagai jenis kanker, misalnya kanker kulit, kanker rahim, kanker payudara, dan kanker prostat. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Nova Milenia dengan NIM 18231096. Pada kali ini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu materi saya mengenai penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup. Yang pertama yaitu pewarisan sifat dalam pemuliaan tumbuhan. Sudah lama manusia memanfaatkan pengetahuannya terkait dengan genetika di bidang pertanian. Salah satunya yaitu dalam penyiapan bibit unggul melalui pembuatan varietas hibrida. Varietas hibrida yaitu suatu jenis tumbuhan yang merupakan keturunan dari persilangan antara dua atau lebih jenis tumbuhan yang memiliki karakteristik genetika yang berbeda. Persilangan ini tentunya juga berdasar pada pertemuan yang dilakukan oleh Mendel tentang hukum pewarisan sifat. Varietas hibrida ini dibuat untuk mengambil manfaat dari munculnya kombinasi yang baik dari induk-induk yang disilangkan. Pada hibrida dapat menghasilkan beras 30% lebih banyak daripada padi pada umumnya. Lebih tahan terhadap lahan yang kering, lebih pulen, lebih wangi, dan lebih cepat untuk dipanen. Contoh dari padi hibrida misalnya yaitu varietas padi IPB 4S. Merupakan varietas padi IPB 4S yang dikembangkan oleh Institut Pertanian Bogor atau IPB. Padi ini dikembangkan dalam rangka membantu pemerintahan dalam mencegah krisis pangan. Padi varietas ini dapat dipanen setelah kurang lebih 112 hari setelah penanaman. Memiliki tekstur yang pulen, tahan terhadap hama, dan mampu menghasilkan hasil panen sebesar 10,5 ton per hektar. Selain padi, juga ada jagung hibrida, misalnya yaitu jagung varietas Bima 14 Batara, yang merupakan jagung hibrida unggul yang dihasilkan dari hasil persilangan galur atau jenis dari Balai Penelitian Sereal dengan galur hasil kerjasama dengan Syngenta, perusahaan asal Swiss yang bergerak dalam bidang agrobisnis, termasuk biji dan bahan kimia pertanian, serta terlibat aktif dalam penelitian di bidang gen-gen tumbuhan dan bioteknologi. Hibrida Bima 14 Batara ini dapat dipanen sekitar kurang lebih 95 hari setelah penanaman. Memiliki tinggi kurang lebih sebesar 199 cm, memiliki perakaran yang kuat sehingga tidak mudah roboh. Baiklah, yang kedua yaitu pewarisan sifat dalam pemuliaan hewan. Pewarisan sifat juga berperan penting dalam pemuliaan hewan, yaitu dalam rangka untuk menghasilkan hewan ternak berkualitas tinggi. Misalnya yaitu unggas yang mampu menghasilkan banyak telur ataupun sapi yang memiliki kualitas susu dan daging yang baik. Ayam broiler merupakan salah satu hasil dari pemuliaan hewan. Pada umumnya, ayam broiler di Indonesia berasal dari daerah-daerah di Asia, Inggris, dan juga Amerika. Contoh jenis hewan ayam broiler dari Asia yaitu jenis Brahma yang berasal dari India. Ayam broiler yang berasal dari Inggris misalnya yaitu jenis Cornish. Ayam ini memiliki tubuh yang pendek,
namun menghasilkan banyak daging. Selanjutnya yaitu ayam broiler yang dari Amerika, misalnya yaitu jenis Plymouth Rock. Ayam ini memiliki bulu putih keabuan, bertubuh besar, dan memiliki daging yang lezat, dan mampu menghasilkan telur dengan baik. Ayam ini dihasilkan dari persilangan ayam Dominiku dengan ayam jenis Black Cousin. Sekianlah penampilan presentasi dari kami kelompok 4. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.